Halo sahabat Andragogi semuanya, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan, bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang asesmen nasional. Topik ini merupakan pembahasan pada kegiatan belajar 4 pada modul program Profesi Guru PPG tahun 2022. Video ini saya beri nama dengan modul video karena antara modul pembelajaran dengan modul video ini berjalan beriringan dan saling melengkapi. Pada dasarnya, modul video ini mencoba menyahuti 3 gaya belajar. Gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan kinestetis. Bagi Anda yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan auditorial, maka keberadaan video ini sangat membantu Anda untuk memahami modul pembelajaran secara lebih komprehensif dan mendalam. Baik, kita mulai pembahasan kita. Pembahasan yang pertama kita bahas capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada topik ini adalah mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa didik dengan menerapkan asesmen autentik serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan sub capaian pembelajarannya ada 3. Pertama, mampu menganalisis asesmen karakter minimum. Yang kedua, mampu menganalisis asesmen survei karakter. Dan yang ketiga, mampu menganalisis asesmen survei lingkungan belajar. Baik, langsung saja kita bahas. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat tentang kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Salah satu komponen hasil belajar siswa yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca serta literasi matematika atau disebut dengan literasi numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM. Karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Berbeda dengan asesmen berbasis mata pelajaran yang mencoba memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu, maka AKM mencoba memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan akurat, asesmen nasional menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, asesmen survei karakter, dan asesmen survei lingkungan belajar dengan sasarannya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk AKM, sasarannya adalah siswa pada aspek hasil belajar bidang kognitifnya, sedangkan survei karakter sasarannya adalah siswa pada aspek hasil belajar bidang sosial emosionalnya. Sementara itu, asesmen survei lingkungan belajar adalah guru dan kepala sekolah pada aspek karakteristik input dan proses pembelajarannya. Sasaran asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan atau sekolah. Kita simak pembahasan berikut pada bagian pertama modul ini, yaitu asesmen kompetensi minimum.
Pengertian AKM. Asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur di AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau literasi numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh siswa dengan menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten saja. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Tujuan asesmen nasional. Tujuan AKM adalah pertama, asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa sehingga dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswa. Komponen AKM. Kalau kita lihat di tabel berikut, maka komponen AKM itu terdiri dari konten, pada literasi membacanya, teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan pada teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Pada numerasi ada bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, baik bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, maupun desimal. Kemudian pada numerasi yang kedua adalah pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bagaimana bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Yang ketiga pada numerasi adalah data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Sedangkan yang keempat pada numerasi ada aljabar, meliputi pemahaman dan pertidaksamaan,
relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Pada bagian yang kedua ada proses berpikir. Pada literasi membaca bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi, yaitu kemampuan menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Nah, untuk numerasi ada 3 pula. Pertama adalah pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua, pada penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kemudian yang ketiga, penalaran, yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Yang ketiga, pada bagian konteks di literasi membaca dapat pula kita lihat ada 3 bagian. Pertama, personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua adalah sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga adalah scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Sedangkan pada numerasi, kita lihat pada bagian personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Pada bagian sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Pada scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang dilakukan maupun yang sifatnya futuristik. Laporan hasil AKM. Hasil AKM nanti dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, 4. Mahir. Penjelasan tiap tingkat kompetensi pada literasi membaca dan numerasi ditunjuk pada tabel berikut. Kita lihat tingkat kompetensi literasi membaca. Pada kriteria perlu intervensi khusus, yaitu ketika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian pada level yang kedua, siswa disebut memiliki kemampuan dasar ketika murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga, siswa disebut cakap, yaitu ketika murid mampu membuat interpretasi dari informasi secara implisit yang ada di dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Yang keempat, yang paling tinggi adalah tingkat mahir. Siswa disebut mahir ketika mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Sedangkan pada tingkat kompetensi numerasi, pada level awal ini, siswa dianggap perlu intervensi khusus ketika murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komputasi yang terbatas.
Yang kedua, siswa disebut memiliki kemampuan dasar ketika siswa sudah memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta penyelesaian masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian, siswa disebut cakap. Kapan siswa disebut cakap? Ketika murid itu mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang keempat, pada tingkat yang lebih tinggi disebut mahir. Kapan siswa disebut mahir? Ketika murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Pemanfaatan hasil AKM. Hasil AKM nanti akan dimanfaatkan pertama untuk menguasai konten, yang kedua untuk menguasai literasi dan numerasi. Kita bahas satu persatu. Penguasaan konten. Laporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk menguasai konten sebagai implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Yang kedua, menguasai literasi dan numerasi. Laporan hasil AKM dapat juga dimanfaatkan untuk menguasai konten sebagai implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Sahabat andragogi, kita masuk pada asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah, tapi bersifat sampel dan dipilih secara random. Penilaian ini dapat memberikan informasi terkait kesiapan siswa dalam menghadapi kompetisi global dengan membawa karakter baik dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di dalam Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 030-PG.00-2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021, survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai atau value. Sahabat andragogi, kita masuk ke asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Survei lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Secara sederhana, survei lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah serta aspek-aspek yang mendukung pembelajaran termasuk guru dan murid itu sendiri.
Jadi, pada survei lingkungan belajar yang menjadi peserta bukan hanya murid, tetapi guru juga berpartisipasi pada survei ini. Namun, walaupun guru dan murid berpartisipasi dalam survei ini, pertanyaan yang akan diterima oleh guru maupun murid akan disesuaikan dengan perspektif mereka. Berikut ini adalah sasaran dan indikator survei lingkungan sekolah. Sasaran dan indikator survei lingkungan sekolah. Sasaran survei, iklim keamanan dan well-being siswa sekolah. Indikatornya adalah keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru. Yang ketiga, kebijakan dan program sekolah. Yang kedua, pada sasaran survei iklim kebinekaan sekolah. Indikatornya nanti adalah praktek multikultural di sekolah, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah. Yang ketiga adalah kebijakan dan program sekolah. Sasaran yang ketiga adalah indeks sosial ekonomi. Indikatornya nanti adalah pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kemudian untuk sasaran keempat, kualitas pembelajaran. Indikatornya adalah manajemen kelas, dukungan afektif, kemudian yang ketiga adalah aktivasi kognitif. Kemudian sasaran survei yang kelima adalah pengembangan guru. Nanti indikatornya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran. Yang kedua adalah dukungan untuk refleksi guru. Demikian pembahasan kita pada KB keempat ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat belajar, semoga sukses. Salam Andragogi.